Saya dilupakan. Tidak ada yang datang. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Apa saya binatang? 4 dinding ini, dan hanya ada 1 jendela kecil yang jauh di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu tidak mungkin saya bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil jika saya selamat. Mudasir? Kamu Mudasir? Mudasir, bagaimana caranya kamu bisa masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Ini saya, Atika. Saya, Atika, istrimu, Mudasir. Apa saya sudah tidak mempunyai daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu menyukai saya apa adanya. Kamu bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya Atika, Mudasir, istrimu. Saya tahu penyiksaan ini telah membuat wajah saya tidak secantik dulu lagi. Bisa jadi sudah seperti gombal busuk dan bacin dan tidak layak untuk dipandang. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya kan? Tolong saya, keluarkan saya dari sini, Mudasir. Lalu kita bisa pulang kampung bersama-sama. Apa? Tidak perlu kita melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna kita melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap para tenaga kerjanya yang berada di mancanegara. Kita, jika banyak uang, diperas sampai tulang sumsum. Tapi jika ada musibah, pura-pura tidak tahu dan diabaikan begitu saja. Sudahlah Mudasir, kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma khayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan. Sudahlah Mudasir, berbicara tentang kekacauan terhadap penanganan para TKW seketika membuat dada saya sesak. Kenyataan yang terang benderang itu tidak diakui oleh kenyataan. Mereka malas menanganinya. Tidak sudi, tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, diperlukan diplomasi khusus agar para pejabat-pejabat kita diakui oleh negara asing. Tapi kenyataannya, para pejabat kita hanya sering menjadi bahan tertawaan karena mereka malas dan bodoh tapi sok pintar. Mudasir, kenapa kamu tetap berdiri di situ? Kemarilah, mendekat. Di situ tempat saya buang air besar dan kecil. Di sini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Terang siang karena sinar matahari, dan malamnya gelap gulita karena tidak ada lampu. Saya tersiksa Mudasir. Saya tersiksa. Saya berteriak,
tidak ada sidang pembuktian yang tidak memihak untuk memperoleh pembuktian. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini. Sudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung, dan saya disekap dalam kamar ini. Lihatlah, luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan jika mereka hanya memberi saya makan sehari 1 kali? Minuman dari termos plastik yang bocor. Saya makan dan minum dari piring dan gelas kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan apa yang saya alami selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya tidak dianggap lagi sebagai manusia. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing, indol pula. Mereka tentu akan memihak pada sesamanya yang sebangsa dan kaya raya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja, saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya menyapu, mengepel, mengelap, mencuci, menyetrika, memasak, dan mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini, Mudasir. Semua yang saya lakoni, saya tahu diri. Sebagai pelayan, saya datang dari negeri seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun ke-5. Saya pulang membawa ringgit sebanyak mungkin agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah family di luar kota. Saat itu pukul 11 malam, majikan lelaki mendatangi saya dengan nampak mabuk. Dia masuk ke kamar saya, duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang dan balas menatapnya. Saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk ke dalam kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah menggoda majikan saya saat itu. Dia berbaring. Dengan isyarat tangan, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggeleng, tubuh saya gemetar. Dia melotot dan dengan isyarat tangan menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya kira dia akan menerka saya. Saya siaga. Saya siap memukul jika hal itu dilakukan. Tapi untunglah dia tidak melakukannya. Dia bangkit berdiri dan menatap pintu dengan sangat keras. Buru-buru saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Saya bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi apapun terhadap diri saya malam itu. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya
karena sudah menolak hajat majikan. Karena itulah saya dipukuli dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera datang. Sampai bulan ke-15, keadaan masih berjalan normal. Tapi pada bulan ke-16, majikan lelaki mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa disalahkan kalau bukan saya? Pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan. Kadang dari anak lelaki mereka, saya hanya bisa diam saja. Dan tentu tidak sudi mengakui sebagai pencuri. Jelas, karena saya bukan pencuri. Pada bulan ke-16 pula, nasib masa depan saya ditentukan. Anak, lelaki, dan perempuan mereka kehilangan uang. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung semuanya. Saya dipukuli berkali-kali. Dan di hari itulah saya disiksa. Saya diseret dan disekap di kamar ini. Ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menerima pekerjaan asal Indonesia. Dulu mereka benar-benar saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun. Dalam tempo yang pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi, tidak perlu lagi belajar dari Indonesia. Mereka mulai menanam modal di mana-mana dan banyak menerima berbagai modal dari negara asing pula. Puluhan ribu pekerja dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Bagian mereka hanya memikirkan urusan bisnis dan diplomasi politiknya. Sambil selangkah demi selangkah mencaploki kawasan milik tetangga. Mereka berani membuka kasino dari hasil pajaknya yang besar. Mereka membangun negeri ini. Semua tahu sebagian besar penjudi berasal dari Indonesia. Artinya uang berjumlah besar mengalir dari Indonesia. Dan untuk membangun negeri jiran ini, sukses bertubi-tubi bikin percaya diri mereka semakin besar. Lahirlah orang-orang pintar, diplomasi handal yang disegani oleh bangsa barat. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu menjadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia, dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan ini, Mudasir. Percayalah kepada saya. Percayalah kepada saya, Mudasir. Percaya. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu, Mudasir. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau khayalan, itu tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan saya. Saya tahu kamu marah karena langsung saya tinggal kerja. Padahal
kita baru menikah 1 bulan. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan modal agar kita tidak hidup sengsara. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu menghasilkan penghasilan sebesar ini. Berapa penghasilan pembantu di Jakarta? Di negeri ini saya bisa mendapatkan 5 kali lipat, dan itu sangat menggiurkan. Ya, sangat menggiurkan, tapi dengan resiko yang sangat besar. Terutama untuk perempuan semuda saya. Saya yang sering kamu bilang cantik. Saya tahu, tapi saya sudah menghitung segala resiko, dan saya yakin saya bisa untuk mengatasinya. Mudasir, kamu dengar itu, Mudasir? Ada seseorang yang melangkah kemari. Tolong! Tolong! Siapa saja tolong! Saya di sini. Tolong! Jangan pergi! Berhenti! Jangan pergi! Berhenti! Jangan pergi! Tidak ada yang menolong saya. Saya dilupakan. Tidak ada yang datang. Mudasir, kamu di mana, Mudasir? Kamu juga pergi, Mudasir. Mudasir, saya sendirian. Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami juga tega meninggalkan saya. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan semua kejadian yang saya alami. Akan saya ceritakan sampai hal-hal yang paling kecil. Akan saya ceritakan serinci mungkin. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang menimpa saya selama ini. Kejahatan yang saya alami harus dijelaskan. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Saya dianiaya dan saya dipaksa tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Pembunuhan yang saya alami adalah pembunuhan mental dan pembunuhan politik. Kita tidak dianggap lagi sebagai manusia. Kita dipaksa hanya sebagai bangsa pelayan dan bangsa pembantu rumah tangga. Tolong! Tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Bangun! Tolong! Jangan jadikan diri kita sebagai ongol-ongol. Tolong!